bener-bener dalam tanda kutip waktu itu aku dibully selama beberapa bulan di sana. Dan situasi itu karena itu tuh boarding school ya, asrama, jadi aku nggak bisa pulang kan, aku bahkan nggak bisa nelfon orang tua aku sesering itu gitu. Aku kayak merasa terkurung, terperangkap bersama orang-orang yang benar-benar dalam tanda kutip tuh membuli aku, sampai aku tuh nggak berani buat ke sekolah karena aku nggak berani buat ketemu mereka gitu. Lebih takut ke satu orang sih, aku bener-bener takut pas masa itu kalau nyawa aku tuh bakal terancam gitu. Kayak kalau misalkan aku pergi ke sekolah, nanti aku bakal jadi bulan-bulanan sama mereka. Terus aku nggak tahu, mungkin nanti bakal sama fisik didorong dari tangga atau gimana. Pokoknya pikiran-pikiran intrusif tuh juga muncul setiap kali aku denger namanya aja tuh aku udah gemeteran gitu. Pas itu SMP sih, berarti sekitar tahun 2017-2018 itu umur aku masih dua 12-13 tahun. Aku merasa kayak bener-bener terpuruk banget sih. Aku merasa kayak segala hal yang aku lakukan tuh salah. Kayak aku nggak bisa melakukan apapun hal yang benar. Terus aku adalah orang yang tidak berguna, orang yang bodoh. Pokoknya pikiran-pikiran negatif itu deh kalau pikiran pada saat itu ya. Pas itu tuh aku nggak makan. Jadi aku tuh teman-teman aku di asrama makan waktu itu, jadi teman-teman kamar aku tuh harus bawain aku makan di atas kasur, semuanya aku lakuin di atas kasur gitu, sampai yang kasurnya tuh sampai mencekung ke bawah gitu loh, saking aku nggak pernah ninggalin kasur itu. Dan akhirnya hubungan aku sama teman-teman kamar aku tuh juga nggak baik gitu, karena aku nggak bisa berfungsi dengan baik. Mereka yang harus cater to my needs, yang harus menuhin seluruh kebutuhan aku pada saat itu. Maksudnya kan situ juga sampai aku nggak bisa cuci piring sendiri gitu loh. Aku nggak bisa, bahkan yang buat kayak personal hygiene kayak mandi aja tuh susah gitu. Boro-boro ke sekolah gitu. Jadi aku bolos sekolah juga. Aku ngerasa aku bener-bener nggak sanggup buat masuk ke sekolah. Yang dirasain tuh kayak sebenarnya kayak aku adalah orang yang aku bener-bener ngerasa kayak buruk banget sih tentang diri aku sendiri. Aku bener-bener ngerasa kayak aku adalah orang yang paling tidak berguna. Aku merasa kayak useless, merasa kayak pokoknya perasaan-perasaan negatif, marah. Aku marah banget sama diri aku sendiri. Kenapa sih aku nggak bisa jadi lebih baik aja? Aku sedih kok aku harus ngelewatin ini semua gitu ya. Aku juga aku takut masa depan aku tuh masih ada nggak ya. Aku takut orang-orang tuh bakal mikirin aku tuh kayak gimana ya gitu. Aku bukan self harm, tapi aku straight ke suicide attempt waktu itu. Suicide attempt aku berarti umur sekitar 13 tahun. Aku berusaha buat minum obat gitu. Aku emang pas itu lagi dapat banyak obat kan dari dokter karena masalah fisik ya, bukan masalah kejiwaan. Nah di situ tuh aku udah desperate banget, aku merasa putus asa. Di malam itu aku coba minum obatnya semuanya yang aku punya pas itu, dan benar-benar berharap besok paginya aku nggak bangun. Tapi ternyata besok paginya aku masih bangun, dan di situ aku kayak benar-benar sedih banget. Aku sampai memaki-maki semuanya, kayak kenapa sih kok aku masih bangun gitu loh, karena aku udah tidak berharap buat bangun. Itu yang pertama. Setelahnya tuh ada sih, cuma nggak separah itu deh. Pas malam sebelum attempt itu aku merasa aku putus asa banget. Aku merasa aku udah nggak kuat. Tapi di besok paginya yang kayak tadi aku bilang, aku merasa marah, aku merasa putus asa gitu. Kenapa masih bangun? Tapi di satu sisi tuh sebenarnya aku juga merasa kayak lega, ada sedikit kelegaan di situ, karena aku nggak ngerasain sesakit itu lagi gitu loh, karena yang aku minum tuh juga ada painkiller kan tuh. Terus jadi kayak aku merasa lega, dan aku kepikiran kayak aku pengen coba lagi gitu. Aku pengen coba attempt lagi, kayak semoga dengan attempt selanjutnya tuh beneran gak bangun lagi dan rasa sakitnya tuh bener-bener hilang gitu.
ada yang sangat amat mendukung gitu, kayak ya udah nggak apa-apa. Ada juga yang kayak itu tuh kurang bersyukur, kurang coba sholatnya dibenerin gitu. Dulu kan saya juga begini, pernah kayak gitu, itu kayak ya macam-macam sih responnya. Jadi aku pas itu dipaksa buat tulis sendiri gitu, sampai itu kan kejadiannya kelas 8, kelas 9 juga semua pahit-pahitnya tuh harus ditelan sendiri. Aku baru cari bantuan pas aku SMA. Pas COVID itu puncaknya adalah ketika waktu itu orang tua aku cerai kan pas COVID, tapi mereka tuh masih tinggal serumah karena lockdown. Ya pokoknya pas itu emang ya orang cerai terus dipaksa buat tinggal serumah pas lagi lockdown tuh kan benar-benar susah banget ya. Aku stay di rumah, jadi aku yang kayak jadi penengah antara mereka berdua gitu loh, kalau misalkan mereka berantem atau apa gitu. Dan di situ aku baru berusaha buat cari bantuan profesional. Secara psikologis, depresi juga berkaitan dengan pola pikir negatif, pengalaman traumatis, atau stres yang berkepanjangan sehingga mempengaruhi fungsi emosional seseorang. Pas masa-masa terpuruknya banget itu aku nggak mendapat dukungan dari siapapun. Bahkan teman-teman dekat aku yang aku pikir aku bisa panggil mereka sahabat tuh ternyata nggak membantu. Maksudnya maksudnya mungkin aja gitu, enggak gitu loh. Aku waktu itu benar-benar cuma berterima kasih banget ke kembaran aku, karena di saat semua orang tuh kayak benar-benar ngejauh, dia kan beda asrama sama aku ya. Dia tuh rela-relain pulang sekolah di tengah-tengah kesibukan datang ke kamar aku, dia yang ngambilin aku makan, dia nyuciin piring aku tuh itu kan gak dicuci ya, terus aku taruh atas lemari sampai berjamur gitu loh, separah itu. Tapi dia tuh gak jijik dan dia tuh kayak bener-bener masih dia cuciin gitu, terus dia ingetin aku makan, dia yang bantuin aku buat ngomong sama guru juga. Itu sih dari dia. Kayak pas orang tua kita cerai itu juga aku cuma punya dia buat bergantung gitu, karena pas itu tuh ngerasanya kayak adek aku tuh masih terlalu kecil gitu loh buat tahu tentang ini gitu kan. Aku juga nggak tega ya kalau misalkan dia harus ikut ngerasain apa yang aku rasain gitu. Pas itu juga bunda aku nggak bisa berfungsi karena masalah cerai, adik aku juga nggak bisa berfungsi dengan baik karena masalah yang cerai itu. Adik aku juga tiba-tiba di tengah bilang kayak, aku udah gak kuat, aku pengen berhenti aja. Berhenti apanya? Berhenti sekolahnya, mau tanya gitu kan. Kata dia, enggak, akunya yang berhenti. Enggak lah, jangan kayak gitu lah. Depresi menjadi berbeda dari perasaan sedih biasa karena sifatnya yang lebih mendalam dan juga bertahan lama. Secara fisik, orang yang depresi mungkin mengalami gangguan tidur, perubahan berat badan, dan juga rasa lelah yang berlebihan. Kemudian secara mental, mereka bisa merasakan kekosongan, rendah diri, atau bahkan pikiran untuk melakukan bunuh diri. Depresi yang parah dapat membuat seseorang merasa putus asa dan merasa tidak ada jalan keluar dari penderitaannya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan resiko bunuh diri. Pikiran negatif yang berulang dan hilangnya harapan membuat mereka merasa bahwa bunuh diri adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan mereka. Orang terdekat dapat membantu dengan memberikan dukungan emosional, kemudian menjadi pendengar yang baik tanpa menghakimi, mendorong mereka untuk mencari bantuan profesional. Lalu penting juga untuk menunjukkan kepedulian dan memberikan ruang bagi mereka untuk berbicara tentang perasaan mereka. Dukungan keluarga dan teman sangat penting dalam proses pemulihan dari orang yang mengalami depresi. Mereka dapat membantu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, kemudian memberikan dukungan emosional, juga mendorong penderita untuk mencari bantuan profesional. Dukungan ini juga dapat mengurangi perasaan kesepian dan juga meningkatkan motivasi mereka untuk menjadi segera pulih. Langkah pertama untuk mencari bantuan adalah mengenali gejala-gejala yang dialami dan tidak takut untuk berbicara dengan orang terdekat. Mencari dukungan dari profesional seperti psikolog atau psikiater juga dapat menjadi langkah awal yang sangat penting. Selain itu, bergabung dengan komunitas atau kelompok dukungan atau support group juga bisa memberikan dorongan moral dan juga membantu proses pemulihan.
Menghadapi dan memahami gangguan kesehatan mental seperti depresi adalah sebuah perjalanan yang membutuhkan keberanian, kesabaran, dan dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi ini, kita bisa membantu mereka yang mengalaminya untuk merasa tidak sendirian dan juga bisa memberikan mereka ruang untuk bertumbuh dan sembuh. Depresi bukanlah tanda kelemahan, melainkan tantangan yang bisa diatasi dengan pendekatan yang tepat, baik dari segi medis maupun dukungan emosional. Salah satu langkah penting dalam proses pemulihan adalah mencari bantuan profesional, misalnya psikolog, psikiater yang memiliki keahlian dalam memberikan diagnosis, terapi, dan juga penanganan yang sesuai. Mengambil langkah untuk berkonsultasi dengan ahli akan membantu seseorang mengenali akar masalahnya dan menemukan cara untuk mengatasinya. Mari kita ciptakan lingkungan yang lebih peduli di mana stigma terhadap kesehatan mental perlahan-lahan menjadi hilang, digantikan dengan perasaan empati, penerimaan, dan juga dukungan. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari perubahan positif ini ya, memberikan kekuatan dan harapan bagi mereka para pejuang yang melawan depresi dan juga penyakit mental lainnya. Setiap langkah kecil menuju pemulihan adalah langkah besar menuju kehidupan yang lebih baik. Aku benar-benar nggak setuju sama yang kata kalimat what doesn't kill you make you stronger gitu. Aku benar-benar nggak setuju banget. What doesn't kill you makes you wanna die gitu loh. Kayak sesuatu yang menyakitkan buat kamu tuh nggak bikin kamu jadi lebih kuat, bukan itu yang bikin lebih kuat gitu, tapi diri aku sendiri yang bikin aku jadi lebih kuat gitu. Jalan di depan tuh nggak ada yang mudah ya bener-bener nggak ada yang mudah. Mungkin sekarang tuh kayak bener-bener sakit aja gitu, dan aku juga nggak bisa janjiin di depan itu nanti bakal gampang gitu. Semoga masih bisa bertahan. Semoga masih bisa bangun di besok pagi.